Seluruh pertemuan fisik dihentikan, sementara di Komisi 8 mulai Kamis ini, gedung Komisi 8 juga ditutup dalam jangka waktu yang belum ditentukan sebagai pencegahan penularan COVID-19 yang menjangkiti sejumlah anggota Dewan dan stafnya. Pengawasan terhadap pengunjung gedung DPR pun diperketat. Dari Komisi 8 sudah memutuskan untuk lockdown, tidak ada pertemuan secara fisik, tetapi rapat-rapat dengan kementerian lembaga akan kami lakukan secara virtual. Sampai waktu yang belum kami tentukan batasnya kapan kami akan kembali untuk secara fisik untuk rapat-rapat di ruang Komisi 8. Sekretaris Jenderal DPR menyebut 46 orang di kompleks MPR DPR positif COVID-19. 11 diantaranya anggota DPR lintas komisi dan fraksi. Penelusuran kontak digelar Sekretariat Jenderal. Ruang rapat Komisi 1 dan 8 ditutup sementara dan aktivitasnya dialihkan secara online. Untuk rapat-rapat ke depan, hari ini juga masih ada rapat-rapat di Pansus gitu ya. Tapi rapat-rapat ke depan memang nanti hari ini akan diputuskan oleh pimpinan DPR, nanti di Bamus itu akan ada pengetatan-pengetatan gitu ya. Salah satu wacana yang akan disampaikan tentu misalnya apakah nanti rapat-rapat ke depan hanya dihadiri oleh pimpinan alat kelengkapan Dewan, selebihnya akan melalui virtual gitu ya. Kondisi terkini dari gedung DPR Republik Indonesia yang di-lockdown dilaporkan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, apa keputusan terbaru di sana tentang lockdown gedung DPR? Dari hasil yang kami dapatkan dari rapat Badan Musyawarah DPR RI tadi, kemudian Wakil Ketua DPR menjelaskan, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, bahwa nantinya selama 2 pekan mendatang untuk kunjungan anggota DPR Republik Indonesia baik itu ke dalam ataupun ke luar negeri ini dihentikan setidaknya sampai bulan Juni 2021. Kemudian juga menyusul adanya penutupan untuk ruang rapat di Komisi 1 dan juga di Komisi 8. Karena total sudah ada kemudian 46 orang di lingkungan parlemen Senayan ini yang kemudian ditemukan positif COVID-19. Selain itu juga memang sebagian langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan tracing dan juga swab tes PCR. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga rencananya selain Komisi 1 dan 8 ada dimungkinkan untuk juga Komisi 7 dalam pertimbangan untuk melakukan penutupan, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan rapat secara fisik ini Riko dan juga saudara ini akan dilakukan secara virtual. Jadi nantinya mitra dan lembaga dapat tidak bertatap muka di ruangan rapat komisi, khususnya adalah di Komisi 1 dan juga di Komisi 8. Dan dari pantauan kami memang sampai saat ini memang masih ada satu rapat kemudian yang dilakukan, yaitu rapat Pansus RUU Otsus Papua di ruangan Pansus. Riko. Tracingnya akan seperti apa? 46 orang yang positif ini kan bisa jadi ketemu lintas komisi, karena itu gedung DPR cukup luas. Tentu saja tracing akan dilakukan dengan cara melihat bagaimana kondisi kontak antara ke-46 orang ini, karena 11 orang dari 46 orang di lingkungan DPR MPR Republik Indonesia yang terpapar COVID-19 merupakan anggota yang merupakan DPR sendiri, Riko dan juga saudara. Nantinya dengan tes PCR ini kemudian akan dinilai bagaimana di langkah ke depannya, karena dari hasil rapat Badan Musyawarah DPR sendiri nanti selama dari dari hari Senin mendatang rencananya untuk tingkat kehadiran anggota Dewan ini maksimal hanya 25% saja. Hal ini dimaksudkan sebenarnya Riko dan juga saudara untuk memangkas penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan Parlemen Senayan ini. Selain itu juga nanti akan juga dilakukan pengetatan juga. Namun memang tidak menutup kemungkinan apabila memang diperlukan adanya pertemuan secara fisik, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pengecekan suhu dan juga dinamika-dinamika lain yang kemudian harus dilakukan untuk paripurnanya terkait rapat-rapat yang ada di sini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, memang kalau untuk di Komisi 8 sendiri, Riko dan juga saudara, ada setidaknya 8 orang yang berada di lingkungan Komisi 8, di mana 4 orangnya merupakan anggota Dewan yang terpapar COVID-19. Sehingga saat ini untuk Komisi 1, Komisi 8 sudah dipastikan akan melakukan rapat secara virtual dan juga dilakukan sterilisasi. Riko. Jurnalis Kompas TV di gedung DPR Jakarta Francisco Donasiano.